wae? Sakniki to. Weh genah cetha kok dadak takon. Lho. Kok malah mriki? Aku ki arep mulih dhisik, mang wis budal tekan kono, arep mulih dhisik mergo karo mbokmu cilik dipeseni kon ngentasi intip nek udan. Napa? Intip. Angger Sukesno e. Kondang e, aku ning ngentasi intip iki. Ngece, nek ora arep melu rasa isik ik. Lho, Nek arep nggih tumut to. bali wae. Wong pun Wah, nganggo klambine wah. Nganggo biru ijo toska, kathoke ya kaya kathokku, warnane ya kaya tekku ben dikira sapa desa banget. Lho. Wah, nganggo jam barang. Lah nggih to, lah kula kuwi arep dadi ban serep kula pun trima. Nggih to? Ya wis gek nyangot dhewe kono. Lho, lah kok Nyang dhisik, aku tak mulai dhisik. Nggih. Kula Nyang dhewe. betul. Yo nyok ben kaya sapa desa tenan. Sesuk tak tuku kacamata. Nggih, nggih. Mari ya. Bye. Panas kowe kaya ngene kok. Pesen kon dadak ngentasi intip lho. Ora mutu tenan kok. Kali ini kita akan menuju ke Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Sebagai desa budaya, Sendangsari sudah kondang memiliki beragam potensi budaya. Tapi kali ini kita akan melihat potensi yang lain, yaitu potensi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, seperti potensi di Dusun Beji Kulon RT 4 ini. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo Pak. Wih, Enten sing saged nganu. kula bantu. Kula madosi Pak Tardi. Oh, nggih. Wonten. Wonten kula ki mbak kersane. Oh, jenengan to? Nggih, nggih. Ngapunten nggih. Nggih, nggih. Ngeten. Kula niku nak dikengken Pak Lek Angger. Nggih. Kula ken nangletke kok apa joker napa Joper. Joper niku, Oh. joper niku napa to? Monggo mengke niki kula derekke proses napa pembuatan ayam joper. Dadi ayam joper niku hasil persilangan saking ras ayam tertentu kalih ayam ras tertentu. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Monggo kula tak medal riku nggih. Nggih. Oh, niki dadi lawange to? Wah, senes mboten sedeng niki. Oh. Kula. Nggih. Nggih. Nepangaken Tardi. Kula kotet. Oh, nggih. Monggonipun Pak Lek Angger. Kula niki kula butuhke proses Nggih. pembuatan ayam joper. Nah, ini Mas Kotet, ini untuk indukan pejantannya. Sak menten iki. Nggih. Walah wae. Niki lanang kabeh. Nggih, ae untuk betinanya niku indukan betina. Sak mereka. Niki ha iki nek terus lek ngawinke apa ora bingung nek kok kaya ngene iki. Ya mboten, Pak. Ya menika mengke kawin suntik. Sistemnya sini kawin suntik. Disontek. Nggih, mboten dijabke. Oh, Nggih. Wah, gini iki terus
nek ngeten iki ada pakan khusus enggak biar hasilnya mengke anake iso apik napa telure bisa maksimal ngoten? Oh ada, racikan Wonten. itu ada ya. Jadi nanti untuk pakan indukan pejantan ini sendiri, untuk betina juga sendiri. Oh gitu. Ya, untuk pejantan kita kasih yang banyak hormon untuk penghasil sperma. Nggih. Untuk yang betina kita pakai yang hormonnya banyak untuk telur. Oh berarti niki Seperti itu. niki satu jantan, satu betina ngoten. Boten Nek- satu jantan Satu jantan. untuk 40 betina. Heh? Wah, Pinten? nggih, 40. Waduh. Klengker. Ya mboten. Buat itu? Mboten. Oh. Wong namung di napa mengke dipendet. Terus nek proses perkawinan niku ada waktunya bulan apa napa unsum pas cuaca apa kan biasanya wonten toh. Oh, kalau untuk kawin suntiknya Kawin suntik, itu kita itu 5 hari sekali. Jadi rutin 5 hari sekali. Terus nanti waktunya kita ambil sekitar jam 1 sampai jam 2 kita mulai kawin suntik karena siang. iya jam 1-2 siang. Jadi nanti ayam betina petelur ini mereka sudah habis nelur. Jadi nanti masuk sperma itu nggak kedorong telur yang mau keluar. Nah, terus lengeng kremi wong boten enten susuwe. Oh, mengke yang kremi ngagem mesin. Oh, Nggih, aku mesin. nggih, ngagem mesin. Modern berarti. Nggih. Oh, nggih nggih. Ah, mengke sebanyak niki nek dingkremi mengke tarangane mboten namot. Oh, nggih. Nah, ini Mas Kotet, ini proses pengambilan sperma pejantan. Waduh, Dok. Ah, seperti itu. Jadi tidak kawin sendiri. Oh, Kalau kawin sendiri repot nanti. Nah, seperti itu. Itu prosesnya. Nah, jadi nanti satu ayam ini dapat kurang lebih kan ini 0,5 mili. Nanti kita encerkan dengan infus RL ini infus. perbandingan 1:6. 1 mili sperma, 6 cc infus. Ya, Langsung suntik nggih. ya nanti kita lihat proses, proses perkawinannya. Oh, nggih, nggih. Jadi mereka lah bapak-bapaknya. Oh, nggih. Tolong dicampurkan ini Ini? infus perbandingan. Infus biasa nih kok. Ya, ini infus RL. Jadi ini sebagai makanan sperma dan sebagai pengencer biar tahan lama, nggak cepat mati. 1:6 berarti ini dikasih 3 ya. 3 itu kan 0,5 dikasih 3 ya cukup. Nah, proses pencampurannya seperti itu. Setelah kita encerkan, nah baru nanti kita kawinkan ke ayam betina. Iya. Oh, walah. Ayam joper itu singkatan Jawa Super toh. Tak kira joper musuhnya Batman. Nyambung yang dijelaskan Mas Tardi tadi, ayam joper memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat daripada ayam kampung biasa, sehingga masa panennya pun lebih cepat. Harga jual ayam joper di pasaran juga cenderung tinggi dan stabil, sehingga bisa memberikan keuntungan lebih pada peternak. Seperti bisnis ternak ayam lainnya, budidaya ayam joper membutuhkan perawatan intensif agar hasilnya lebih maksimal. Ketelatenan dan keuletan dalam menjalankan bisnis budidaya ayam joper itu penting. Dan yang paling penting adalah sebelum melakukan bisnis usaha ayam joper, terlebih dahulu mengetahui informasi analisa usahanya. Mas Tardi dengan kelompok ternak indukan ayam Jawa Super Anggun Farm Pajangan 359 fokus pada usaha pembibitan ayam joper. Menjual bibit ayam membutuhkan perlakuan khusus. Pada anakan usia
sehari atau sering disebut TOC, pengemasan untuk pengiriman sesuai standar nasional yang berlaku. Ayam-ayam ini sudah dikirim sampai keluar Jawa ternyata. Odet radong tenan. Wong angger syuting Sobo Desa kok ora nggawa caping injuk. Le ikone Sobo Desa nggo napa? Ora mutu tenan kok. Bu Ari, Nggih Mas Angger. itu menata godong apa dong? Niki wonten godhong jati, Nggih. godhong jarak kepiar, niki godhong jenitri. Padha kok jeneng kok Jumitri. Sanes Jumitri Lah, Mas lah Angger, napa? niki jenitri. Oh, Jenitri. Nggih. Itu apa dong? Niki godhong lanang. Wah, godhong. Lanange niki bolong-bolong mboten ming janda bolong, sik bolong niku lanang ya ana sik bolong. Sik, niki jenenge nek wis dadi jenenge napa? Niki jenenge Teknis. ekoprin. Ekoprin. Nggih. Oh. Niki sanes batik nggih, benten batik kalih ekoprin. Niki ekoprin niku saking ngeblat godhong. Berarti niki warna alam. Nggih, warna Loh. alam. Berarti wis ora nganggo apa-apa meneh sik sintetis. Mboten niki aman terhadap lingkungan. Layak ini dong jatinya dong Nggih. jati pupus ini dingenekke abang. Bang, niki mengke terus ditutup dengan kain sik pun diwarna. Warnane niku nggih saking alam. Wonten saking secang. Nggih. Ten riki nggih kathah to wit secang, wit maoni, ngoten niku sik saged dinggo warna-warna kagem ekoprin. Nek ukuran sementen niki dienggo produk napa niki? Niki diagem produk pasmina, sakniki kan nembe hijaber mengladeni hijab-hijaber nika. Ngoten nika lho, nggih. Kaya ngeten iki lho. Nggih. Oh, pasmina lho jenenge. Nggih, niki pasmina. Nggih, terus selama ini anggotanya pinten, Bu? Anggotane niku 8. Nggih. Niku saking kader PKK, pokoknya kader Posyandu, kader pokok werna-werna sik enten dusun Kabrukan iki do nderek damel ekoprin. Riyen niku gaweane batik kayu. Lah gandeng kopite niku hadir. Nggih. Nah niku sakniki ganti ekoprin. Ternyata di sekitar kita banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan mikolai. Nah, kalau kegiatan ibu-ibu PKK di Dusun Kebrogan Sendang Sari, Bu Ari dan kawan-kawan membuat ekoprin. Bahan-bahan dedaunan yang melimpah di sekitar rumah-rumah warga dijadikan motif daun di ekoprin makin bervariasi. Meski belum lama mengenal dan belajar membuat ekoprin, ternyata ibu-ibu sudah terampil, bahkan bisa berkreasi dengan warna-warna unik memanfaatkan bahan pewarna alam. Kreativitas ibu-ibu juga makin berkembang dan produk ekoprin tidak hanya berupa kain saja, tapi dibuat tas, dompet, kerudung, pasmina, dan sebagainya. Ekoprin ini menjadi kegiatan yang menguntungkan karena bisa dijual dan menjadi tambahan penghasilan anggota. Selain ekoprin, ibu-ibu PKK Kebrokan juga berkegiatan membuat aneka jamu tradisional. Tapi bukan jamu biasanya yang langsung bisa diminum. Di sini ibu-ibu membuat jamu instan. Kali ini membuat jamu kunir asem instan. Prosesnya bagaimana? Yo, piye Jal? Kita saksikan saja. Yuk.
Apa niku? Apa niku? Dadi kewajiban baku. Ayo Bersih desa ngilangake. Woi. Bener po? Apik po? Mlaku bareng wong tua kok njur sing enom ning ngarep ki. Apik po? alah ya ampun. Nek kula mengke teng mburi, mengke dikira nek cah enom kok le mlaku klelat-klelat. Nah, rak wangsulan to. Wangsulan to. Cetha iki. Ha kula niku slak luwe. Wah. Cah enom kok anake kok mau ngelih wae. Contonen aku iki lho. Betah ngelih. Betah mawon wong jenengan bar dahar intip to. Nggih mboten? Kok ngerti kowe? Ngertos mawon. Mboten maida. Kayak iki mong intip gur kon ngentaske ya tekne semblang kodanan ya. Padakan. Bar iki ana agenda sing luwih menyenangkan. Napa? Makan gudeg manggar kuliner. Kula tumut nggih. Tumut-tumut ora sah. Ben iklan sik. Iklan, ben iklan. Iklan. Kae lho. Sor rempiak, sor gendeng. Nggih. Nah, kaya kamera. Oh, sik. Ndur tumpukan kayu. Wah. Oh, nggih. Sing coba desa niku. Sobat desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Stop. Cut. Dudu kuwi. Iki iklan kayak kok sugih sedulur sugih wawasan. Bula-bula presenter radong anyaran. Kleru meneh. Lek. Wah. Lek. Mbak ya alon-alon mawon. Aku ngujluk nang ngarep terus niku lho. Mergo aku wong sehat dadi lehku mlaku banter. Pangsulan to? Asem ki, iki kata-kataku kok enggo ki piye? Lho, aku lho niku nak gaming ponakane jenengan. Apa wae mesti kula tiru. Lho rak tenan to niru to? Wangsulan to? Jenengan nggih pangsulan to? Niki jane aja puji to? Nanti ya, Dit. Lho ala kula niku. Kayak cah yang jangan yang kono. Mas, dipoto. Tabani Mas, silur telu ngono. Alon-alon mawon. Sendang Sari sebagai desa budidaya memiliki beragam seni tradisi yang terus dilestarikan. Salah satunya kesenian hadroh yang sedang latihan ini. Ini tadi merupakan bagian dari gladen atau latihan selawatan Jawa yang ada di Gupawarak Sendang Sari. Yang latihannya rutin, yang ini merupakan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini kita lestarikan untuk menambah khasanah budaya yang ada di Sendang Sari. Dan saat ini memang Sendang Sari sudah diberikan kekancingan oleh gubernur sebagai kelurahan budaya. Nah, kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Sendang Sari. Kemudian UMKM, banyak sekali UMKM yang ada di Sendang Sari. Yang termasuk ada ayam joper. Kemudian banyak lagi kegiatan yang menumbuhkan untuk ekonomi kreatif. Contohnya ekoprint. Nah, kemudian masih ada lagi ramuan jamu atau minuman tradisional di Sendang Sari, makanan tradisional di Sendang Sari. Kemudian banyak lagi industri kreatif yang ada di Sendang Sari, sebagai contoh Agil Craft yang ada di Padukuhan Jetis. Di sana sudah saat ini mulai ekspor ke luar negeri. Yang ini membanggakan bagi Sendang Sari. Terutama di Padukuhan Gupawarak ini, kalau ada hajatan-hajatan tertentu, itu suguhannya pun suguhan tertentu.
yaitu gudeg manggar until. Yang biasanya kalau gudeg manggar itu kan apa namanya abiar-abiar. Tapi kalau di Pedukuhan Gupawarak Sendang Sari ini, utamanya di atas ada Gupawarak, Beji Kulon, Beji Wetan, kemudian Dadabong Krebet, apa namanya Kabrukan ini, kalau gudeg manggar, manggarnya itu diuntil dengan tutus. Nah, tutus itu tali yang terbuat dari bambu. Nah, itu diuntil, kemudian digudeg sehingga manggarnya atau bunga kelapa ini tidak ambiar, jadi tetap utuh. Nah, ini yang khas-khas yang ada di Sendang Sari. Gudeg manggar kuliner khas Sendang Sari dilestarikan dengan dijadikan suguhan istimewa saat ada acara istimewa pula. Bahan manggar, ada yang belum tahu manggar? Apa Jal? Manggar adalah kembang kerambil atau bunga kelapa. Proses membuat gudeg manggar sebenarnya sama dengan membuat gudeg berbahan baku nangka. Bumbunya juga hampir-hampir sama. Pemerintah Desa Sendang Sari terus berupaya mengembangkan potensi kerajinan di wilayahnya. Ada beberapa usaha kerajinan yang berkembang baik. Salah satunya di Agil Craft yang dikelola oleh keluarga Mbak Eka. Di sini bahan baku kerajinan kebanyakan dari kayu jati. Kayu jati yang dimanfaatkan dari akar, batang hingga limbahnya. Ya toh? Limbah, pasti bertanya-tanya, kok limbah? Iya, limbah potongan kayu, cuwilan kayu ternyata bisa dimanfaatkan kok. Disambung-sambung, ditempel-tempel, jadi produk kerajinan ini. Agil Craft berdiri sejak tahun 2004. Kami memulai usaha ini, awalnya dulu kami itu memulai dari bambu. Jadi semua berbagai macam koleksi bambu yang kita anyam itu kita buatkan untuk produk candle lilin. Tapi ketika berjalannya waktu, ketika itu kita ada gempa 2006, lalu sebenarnya untuk pasar cukup bagus, cuman kita melihat persaingan sudah tidak bagus, makanya kita mencari ide lagi untuk apa yang harus kita buat lagi untuk kedepannya. Dan pada waktu itu tahun 2007 tepatnya, kalau tidak salah ingat saya, kami mulai merubah semua konsep produk kami dari bambu ke limbah kayu, yaitu kita pengolahan dari semua akar-akar kayu jati. Dan dari 2007 sampai saat ini 2022 kita masih konsisten dengan produk dari kayu jati tersebut. Saat ini yang kami produksi 99% bisa kami bilang itu full dari bahan jati. Jadi memang concern kami di situ, dan alhamdulillah pangsa pasar kami pun memang semuanya mencari di bahan jati tersebut. Sejak adanya pandemi itu, untuk order kami masih tetap ada, orderan kami masih tetap konsis, tapi memang ada satu masalah untuk kami, yaitu kami malah kendala di pengiriman. Kalau dilihat dari proses dan produknya, terlihat sekali keunggulan dari kerajinan ini adalah ide kreativitas desainnya. Pemanfaatan limbah kayu yang biasanya dibuang percuma atau jadi kayu bakar patut diacungi jempol. Bahkan secara tidak langsung mengurangi limbah yang bisa mencemari lingkungan toh. Produk-produk kayu jati ini sudah berkualitas ekspor dan pangsa pasarnya sudah mendunia. UMKM usaha mikro kecil dan menengah yang kembali menggeliat di tengah masih ada pandemi COVID-19 menjadi dinamika positif pembangunan Desa Sendang Sari. Para pamriksa dimanapun Anda sedang berada. Wah, tak apik-apik iki ben kaya Siwilungit apa Adi Nugroho. Wah, wis pokoke penyiar-penyiar sing lawas lewat. Waduh. Weh, sik. Kamu kasih apik-apik arep digo closing malah nggo ngobrol.
jenenge lagi ngobrol malah closing. Marah mung diwalik. Wis. Para pamriksa Sobo Desa TVRI Yogyakarta. Pokoknya ora kaya dino iki. Sendang Sari dengan segala potensinya diantaranya adalah Ada ayam chopper, ekoprin, empon-empon, kayu, kerajinan kayu, lan gudeg manggar. Pokoknya Sobo Desa sugih sedulur, Sugih wawasan.